Di video kali ini saya ingin memberikan informasi terkait WhatsApp yang dimodifikasi. Karena sekarang lagi viral nih di Twitter terkait WhatsApp yang dimodifikasi, bahayanya ketika kalian menggunakan WA Mood atau modifikasi. Nah, apa itu WA modifikasi? Contohnya apa? Saya tidak ingin menyebutkan aplikasinya di sini, teman-teman. Karena saya yakin kalian pasti sudah tahu apa sih itu WhatsApp yang dimodifikasi, contoh aplikasinya kayak gimana gitu. Yang jelas untuk WhatsApp yang dimodifikasi ini adalah WhatsApp yang sudah dimodifikasi seperti itu, yang sudah diotak-atik oleh pihak ketiga. Dan di sini saya ingin menjabarkan beberapa kerugian ketika kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi itu. Kerugian yang pertama adalah percakapan teman-teman itu tidak dilindungi. Karena kalau misalnya kalian menggunakan WhatsApp resmi, di situ dikatakan jelas bahwa untuk percakapan kita dengan orang lain itu dilindungi dengan enkripsi end-to-end. Artinya apa? Percakapan kita dilindungi dari ujung sampai ke ujung tanpa satu cuil pun dilewatkan, teman-teman. Artinya, orang lain itu tidak bisa melihat isi percakapan kita. Nah, buat teman-teman itu yang menjaga privasi banget, saya sarankan untuk kalian menggunakan WhatsApp resmi saja daripada kalian menggunakan WhatsApp modifikasi. Karena WhatsApp sendiri itu menyatakan bahwa WhatsApp yang dimodifikasi itu tidak ada jaminan itu dilindungi dengan enkripsi end-to-end. Sedangkan WhatsApp yang resmi saja sekarang itu masih banyak yang takut kalau misalnya, oh dia WhatsApp ini bisa melihat isi percakapan kita. Padahal di sana jelas dikatakan WhatsApp sudah membuat perlindungan enkripsi end-to-end dari ujung sampai ke ujung. Jadi hanya pengirim dan penerima saja yang mengetahui isi percakapan tersebut. Istilahnya itu gini, enkripsi end-to-end adalah percakapan kita disimpan di dalam sebuah server, di mana di server ini tidak ada orang yang mengetahuinya sama sekali. Bahkan dari pihak WhatsApp pun mereka tidak bisa melihat isi percakapan kita. Dan yang bisa melihatnya hanya pengirim dan penerima. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi, itu rentan sekali kalau misalnya orang lain melihat percakapan kita. Kenapa? Karena yang membuatnya, yang dari otak-atik, dari dimodifikasi itu adalah pihak ketiga. Jadi tidak ada jaminan, teman-teman. Tapi itu tergantung dari teman-teman saja. Kalau misalnya teman-teman ya udahlah, saya mendingan menggunakan WA Mood karena banyak sekali fiturnya di sana. Yaitu terserah teman-teman. Kemudian kerugian yang kedua ketika kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi adalah rawan malware dan spyware. Apa itu malware dan spyware? Jadi malware ataupun spyware ini adalah sebuah virus karena ketika kalian mengunduh atau mendownload aplikasi WhatsApp yang dimodifikasi, kalian kan mendownloadnya bukan di Play Store. Tapi kalian downloadnya itu di situs web seperti itu. Dimana di web ini itu rawan sekali kalau misalnya kalian tiba-tiba menyuntikkan malware atau spyware. Emang apa ruginya bang ke kita? Ruginya adalah ke ponsel kita. Dimana di ponsel kita itu kan banyak sekali data-data yang penting. Dan itu kalau misalnya udah masuk virus ya nanti baru tahu rasa seperti itu. Oke teman-teman, jadi yang kedua ini adalah rawannya malware dan spyware. Virus seperti itu. Yang ketiga adalah kalian tidak bisa update WhatsApp. Tidak ada notifikasi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya kita bandingkan dengan WhatsApp resmi, di WhatsApp resmi ini ketika misalnya ada update terbaru dari WhatsApp, itu sudah diberitahukan terlebih dahulu, salah satunya di WhatsApp beta. Biasanya di situ ada pemberitahuan tentang misalnya nanti akan ada update WhatsApp terbaru, fitur-fiturnya ini. Kemudian biasanya juga ada langsung diupdate secara otomatis misalnya di WhatsApp yang ada di ponsel kita. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi, kita tidak tahu apakah tidak ada update atau enggak. Karena dimodifikasi, kita nggak ada notifikasi. Dan kalau misalnya kalian pengen update, kalian harus cari lagi situsnya, cari lagi linknya di mana, kemudian tinggal kalian update lagi. Bisa saja di situ kan biasanya di situs atau web banyak sekali iklan itu yang membuat kita terkecoh sehingga kita mengkliknya, tiba-tiba ada malware. Dan itu bisa merugikan data-data yang ada di ponsel kita. Jadi kalau menggunakan WA yang dimodifikasi, kita nggak bisa update seperti menggunakan WA resmi. Dan yang terakhir, kerugian yang terakhir ketika kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi adalah rentan diblokir. Saya pernah menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi ini dan setelah itu saya tidak lama kemudian saya diblokir. Tapi saya juga heran, ada beberapa teman saya itu yang menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi dan sampai sekarang aman-aman saja, dia nggak ada masalah. Tapi ketika kalian pengen coba ikut-ikutan, nah kawan saya juga aman-aman saja, belum ya, belum kena blokir. Tapi kalau udah kena blokir, waduh, kalian yang rugi karena belum membackup data di mana di situ ternyata banyak sekali percakapan yang penting, merugikan diri kita sendiri seperti itu teman-teman. Jadi rawan di blokir. Nah sebelum terlambat, ada baiknya teman-teman itu memikirkan kembali
Kalau misalnya kalian ingin menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi ini, ya kalian pikirkanlah privasi kalian. Tapi kalau misalnya kalian ya udah aku nggak ada privasi apa-apa, cuma chat kayak gitu-gitu aja, ya udah silahkan, kalian itu adalah hak dari teman-teman karena kita di sini bebas untuk berpendapat. Dan memang saya akuin bahwa untuk WhatsApp yang dimodifikasi itu teman-temannya banyak sekali fitur-fitur yang tidak terdapat di WhatsApp resmi. Salah satunya misalnya ketika kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi, biasanya di situ ada balas cepat, balas pesan secara otomatis. Jadi ketika nanti ada kontak baru yang balas kita, kita bisa langsung mengirim mengatakan bahwa saya saat ini sedang tidak membuka HP, silakan nanti dihubungi lagi kalau misalnya saya sudah membuka HP. Dan itu tidak bisa kalian temukan di WhatsApp yang resmi. Dan biasanya juga di WhatsApp yang dimodifikasi ini banyak fitur seperti temanya itu keren-keren sekali, nggak kayak di WhatsApp resmi gitu. Walaupun sekarang di WhatsApp resmi itu ada, kita bisa merubah wallpaper ya di setiap percakapan, dan itu dulu sudah ada di WhatsApp, apa namanya, WhatsApp dimodifikasi. Istilahnya fitur-fitur yang ada di WhatsApp yang dimodifikasi ini keren banget lah kalau misalnya dibandingkan dengan WhatsApp resmi. Makanya banyak sekali orang yang menggunakan WhatsApp resmi, walaupun pada kenyataannya di WhatsApp yang dimodifikasi ini tidak aman. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, tidak ada perlindungan terhadap enkripsi end-to-end, artinya tidak ada perlindungan terhadap percakapan kita dari ujung ke ujung yang memungkinkan orang lain itu bisa melihat isi percakapan kita, karena WA yang dimodifikasi ini dibikin oleh pihak ketiga. Dan WhatsApp sendiri mengumumkan bahwa WA yang dimodifikasi ini rentan sekali terhadap virus, juga terhadap malware juga seperti itu. Makanya WhatsApp sendiri sebenarnya juga sudah tahu kalau penggunanya itu bakalan ada menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi ini. Makanya pihak WhatsApp secara tegas menyatakan jika ada yang menggunakan itu, mereka nanti akan blokir akunnya. Dan itu ya silahkan kalian lah untuk mau diblokir akunnya. Ya kalau pengen coba-coba ya silahkan aja. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini terkait dengan informasi apa saja kerugian ketika kalian menggunakan WhatsApp yang dimodifikasi. Saya tidak ingin menyebutkan nama lengkap WhatsApp-nya, saya yakin kalian sudah pasti tahu apa itu ya. Tinggal kalian membeli saja lah mana yang terbaik buat kalian. Tapi saya sarankan kalian menggunakan WhatsApp resmi saja. Yang penting bisa chattingan, bisa teleponan, udah itu lebih dari cukup. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, oke. Bahaya kedua ketika kalian menggunakan WhatsApp. Oke, yang kedua ini adalah bahaya